Cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok kami, akan mempresentasikan hasil UAS kami, yaitu UAS dari mata kuliah Grafika Komputer yang diampu oleh Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Sebelum kami menjelaskan presentasi kami, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan anggota kami, yang pertama, saya sendiri, Ahmad Wuldanu Wahyu Ramadan, dengan NIM 22040111101. Dan yang kedua ada Mas Sutris, silakan Mas Sutris. Hey, selamat malam. Nama saya Trisno dengan NIM 2204010100235. Yang selanjutnya ada Bang Lingga, silakan Bang Lingga. Baik, kenalkan saya Lingga Satria BS dengan NIM 2204010038. Yang selanjutnya ada Mas Tri Agus Rulianto, silakan Mas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, masih Atri Agus Suryanto dengan nomor NIM 220401010185. Baik, terima kasih. Selanjutnya pengenalan tentang OpenGL. Apa itu OpenGL? OpenGL atau Open Graphic Library adalah sebuah spesifikasi terbuka untuk pengembangan grafika 2D dan 3D 3D lintas platform yang bersifat hardware independent. Library ini dikembangkan oleh Silicon Graphics INC pada tahun 1992 dan menjadi standar industri dalam pemrograman grafika interaktif. OpenGL digunakan dalam berbagai domain seperti pengembangan game interaktif, aplikasi simulasi sains dan teknik, visualisasi data dalam komputer grafik, dan augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. OpenGL menyediakan sekumpulan API atau Application Programming Interface yang memungkinkan pengembang menggambar dan manipulasi objek grafis secara real time. Salah satu kekuatan utama OpenGL adalah kemampuannya dalam bekerja pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Mengapa menggunakan OpenGL? Pemilihan OpenGL sebagai tools untuk mengembangkan objek grafika 3D didasarkan pada beberapa alasan penting. Yang pertama, yaitu ringan dan fleksibel. OpenGL dapat berjalan dengan efisien pada berbagai perangkat dan sistem operasi, bahkan pada komputer dengan spesifikasi menengah. Hal ini membuat sangat cocok untuk aplikasi edukatif dan prototipe. Yang kedua, dokumentasi dan komunitas luas. Menurut Zhang et al., tahun 2021, OpenGL memiliki ekosistem belajar yang sangat baik. Tersedia banyak dokumentasi resmi, tutorial, dan komunitas pengembang aktif yang dapat membantu pemula hingga profesional. Yang ketiga ada real-time rendering dan interaktivitas yang tinggi. OpenGL mampu merender objek secara real-time sehingga memungkinkan interaksi langsung dengan pengguna. Misalnya rotasi, zoom, transformasi objek 3D. Yang keempat, cocok untuk pembelajaran dasar grafika. OpenGL digunakan secara luas dalam pengajaran mata kuliah grafika komputer karena strukturnya memperkenalkan konsep dasar grafika dari titik koordinat, matriks transformasi, hingga shading. Penjelasan geometri 3D. Dalam grafika komputer, geometri 3D merupakan dasar utama dalam pembentukan objek-objek visual. Geometri 3D dibangun dari elemen-elemen dasar berikut. Yang pertama ada vertex atau titik. Titik koordinat dalam ruang 3D yang biasanya ditentukan dalam format X, Y, Z. Vertex adalah unit terkecil dalam grafika 3D. Yang kedua ada edge atau sisi, yaitu sebuah garis lurus yang menghubungkan dua vertex. Kemudian ada yang ketiga ada face atau bidang, yaitu sebuah permukaan datar yang dibentuk dari beberapa edge. Kombinasi beberapa face membentuk objek
3D utuh seperti kubus, bola, atau kerucut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Lingga. Silakan Bang Lingga. Terima kasih, Bang Wildan. Berikut adalah bentuk geometri dasar dalam 3D. Yang pertama yaitu kubus. Kubus berbentuk 6 sisi yang identik, biasanya digunakan untuk representasi awal objek bangunan atau box. Yang kedua, bola atau sphere, objek bulat yang tersusun dari segmentasi vertikal dan horizontal. Yang ketiga ada kerucut atau cone, objek dengan alas melingkar dan satu titik puncak. Dalam praktiknya, OpenGL memanfaatkan primitive shape seperti GL triangle, GL quads, dan GL polygon untuk membangun bentuk-bentuk di 3D tersebut. Nah, masuk ke bagian selanjutnya yaitu penjelasan kode program OpenGL di sini. Yang pertama ada import library atau inisialisasi lingkungan dan pustaka. Pada tahap awal, program memuat beberapa pustaka penting untuk pemrograman grafis seperti GLED sebagai loader fungsi OpenGL, GLFW untuk membuat jendela, mengatur konteks OpenGL, serta menangani input keyboard dan mouse. Ada GLM untuk operasi matematika 3D seperti vektor dan matriks transformasi, serta dan pustaka standar yaitu IOStream untuk komunikasi lewat konsol. Boleh next, Bang. Yang kedua ada struktur global variabel dan kamera. Definisi variabel kamera sendiri yaitu program mendeklarasikan variabel-variabel yang mengontrol posisi kamera. Di sini ada kamera pos dan kamera front yang mengatur arah pandang serta kamera up yang mengatur arah atas kamera. Variabel sudut seperti YAW dan pitch digunakan untuk menentukan rotasi kamera secara horizontal dan vertikal, sedangkan FOV mengontrol bidang pandang pada kamera. Boleh, Bang Wildan? Yang selanjutnya ada struktur callback dan input handling atau manajemen input mouse untuk kontrol kamera. Sistem input mouse dibangun dengan callback GLFW yang melacak status klik tombol kiri mouse, yaitu di sini ada mouse press dan posisi kursor. Ketika mouse ditekan, yang selanjutnya ada struktur yang ketiga yaitu callback dan input handling atau manajemen input mouse untuk kontrol kamera. Sistem input mouse dibangun dengan callback GLFW yang melacak status klik tombol kiri mouse. Di sini ditulis dengan mouse press dan posisi kursor. Ketika mouse ditekan dan digerakkan, perubahan posisi kursor yaitu di sini offset akan diterjemahkan menjadi perubahan sudut YAW dan pitch. Penggunaan variabel first mouse mencegah loncatan besar di sudut saat kali pertama input diterima. Sensitivitas pergerakan mouse juga dikontrol agar kamera merespon dengan halus dan natural. Boleh di next, Bang. Yang keempat ada struktur shader GLSL atau penyesuaian ukuran viewport. Di sini callback untuk mengubah ukuran viewport OpenGL dijalankan saat ukuran jendela berubah, memastikan area render mengikuti ukuran jendela, menjaga tampilan aplikasi tetap pada porsi yang proporsional. Boleh, Bang? Di sini ada yang selanjutnya ada data geometri atau vertex array. Di sini sinkronisasi waktu frame. Variabel delta time dan last frame digunakan untuk menyimpan waktu antar frame, memungkinkan pergerakan kamera dan objek terjadi dengan kecepatan dan yang konsisten tanpa tergantung pada frame rate sehingga navigasi menjadi lancar. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sutrisno. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lingga. Izin untuk melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya itu mengenai situs shader. Di sini ada shader compilation, di mana fungsinya untuk membuat dan mengompilasi shader. Ada dua, check compile dan check link, di mana fungsi check compile untuk memeriksa error kompilasi shader dan check link untuk memeriksa error linking program shader.
Mungkin selanjutnya. Selanjutnya mengenai FEO dan FPO. Yaitu FEO atau Vertex Array Object, fungsi untuk menyimpan konfigurasi vertex atribut. Kemudian FBO, Vertex Buffer Object, untuk menyimpan data vertex di GPU, mengatur layout vertex, di mana kemudian selanjutnya mengatur layout vertex, atribut 0 yaitu posisi, 3 float, kemudian atribut 1 warna, untuk warna 3 float. Mungkin bisa di next, Mas. Kemudian untuk uniform dan transformasi, eh, di sini ada metrik transformasi, ada model, kemudian view dan projection, di mana model itu untuk rotasi kubus seiring waktu, kemudian view eh, posisi kamera dari kamera pos, kamera front dan kamera up, kemudian projection perspektif 3D dengan FOV yang bisa di scroll. Baik, kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Tri. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan dari penjelasan Mas Sutrisno. Di saat ini ada render loop, ya, adalah inti dari program grafik yang berjalan terus-menerus selama Windows ditutup. Kemudian di dalam loop ini program bersihkan layar atau GL clear, kemudian mengaktifkan shader, mengirim transformasi ke shader, menggambar objek dengan GL Draw Array atau GL Draw Element, kemudian proses input keyboard atau mouse, kemudian menampilkan buffer layar GL FV Swap Buffers. Dan looping ini penting untuk memastikan frame diperbarui secara real-time dan interaktif. Next. Kemudian di 10 ada clean up, yaitu setelah aplikasi selesai, misalnya jendela ditutup, semua soft harus dibebaskan untuk menghindari memori layer. Ini termasuk menghapus VAO dan VBO dan shader program dengan GL delete. Kemudian menghentikan konteks OpenGL dengan GL EV terminate. Proses clean up penting dalam pengembangan aplikasi grafik agar efisien dan stabil. Next, Mas. Ya, mungkin sebelum kesimpulan ada demo sedikit dari Bang William, silakan. Ya, terima kasih. Berikut kami untuk apa running ya atau build program yang sudah kami buat ya. Apa sudah terlihat, Mas? Sudah. Sudah, Mas. Oke, kita coba untuk penjelasannya tadi sudah disampaikan di awal presentasi. Kita akan coba untuk running. Ya. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Untuk warna dan sisi tadi menggunakan vertex, dan untuk mouse-nya itu kita pakai kamera ya. Jadi bisa diarah-arahkan, nanti bisa di zoom in, zoom out juga. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin itu untuk pembuatan code-nya ya. Ya, terima kasih Mas Julian. Izin lanjut ke penjelasannya. Kesimpulan dari proyek kami yaitu melalui proyek ini kami telah berhasil mengimplementasikan sebuah objek kubus 3D menggunakan OpenGL dengan pendekatan pemrograman modern berbasis shader. Proyek ini memanfaatkan GLFV untuk pengelolaan Windows dan input, Flat sebagai load fungsi OpenGL, serta GLM untuk transformasi matematis seperti rotasi dan navigasi kamera. Seperti yang dijelaskan tadi Bang William. Objek kubus dirender menggunakan 36 vertex dengan pewarnaan RGB yang berbeda pada setiap sisi dan
dipadukan dengan sistem kamera bergaya first person shooter atau FPS yang memungkinkan pengguna bergerak dan mengubah sudut pandang secara interaktif melalui keyboard dan mouse. Transformasi visual dilakukan dengan matrix model, view, dan projection sehingga menghasilkan tampilan yang realistis secara perspektif. Keseluruhan program berhasil menunjukkan penerapan konsep dasar grafika komputer seperti menggunakan shader GLSL, transformasi objek 3D, serta rendering real time yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan visualisasi grafis berbasis OpenGL. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Hmm.